Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, salam sejahtera. Apa kabar semua? Saya percaya kita tetap bersuka cita karena kita bersama-sama dengan Tuhan Allah kita yang hidup. Mari Bapak Ibu kita mau antusias malam hari ini. Kita siap hati kita mau beribadah di dalam doa malam bersama-sama karena Allah hadir di dalam doa kita. Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik bagi kami. Kasih-Mu tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap pagi setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, malam hari ini kembali kami berkumpul di dalam hadirat-Mu untuk berdoa bersama-sama. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, dimanapun kami berada, lawat kami, jamah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Walaupun kami di rumah beribadah, Engkau juga hadir bersama-sama kami karena Engkau rindu memberkati kami. Sehingga kami semua Bapa dilawat, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Terima kasih Bapa, urapi pujian penyembahan kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita mau bawa pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah
Malam hari ini kami datang kepadamu ya Bapa, karena kepadamulah tempat kami berdoa, karena Engkaulah satu-satunya Allah yang menjawab, mendengarkan doa kami. Malam hari ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau membawa bangsa ini ya Bapa, bangsa kami ke hadapan tahta kasih karunia-Mu. Karena kami tahu Engkau mengasihi bangsa kami di hatimu, Indonesia di pikiranmu. Oh, tidak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan Yesus. Engkau sangat mengasihi bangsa kami Indonesia ini. Karena Engkau Tuhan Yesus Tuhan rindu menyelamatkan bangsa ini. Ampuni dosa bangsa kami ya Bapa. Oh, di dalam segala kejahatan-kejahatan yang ada, dalam setiap pemberontakan yang ada, ampuni Tuhan Yesus Tuhan kami. Selamatkan bangsa kami, lawat bangsa kami, curahkan kasih karunia atas bangsa kami ini. Oh, pengampunan atas bangsa kami ini. Dan biarlah Tuhan Yesus Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa kami ya Bapa, pemulihan-Mu atas bangsa kami. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Tuhan. Terlebih di dalam pemulihan ya Bapa, COVID Corona ini, dan juga Bapa resesi ekonomi, kami percaya Tuhan Yesus Tuhan, Engkau yang memberkati bangsa kami. Urapi pemerintah kami, urapi presiden kami, hamba-Mu Jokowi, wakil presiden, para menteri, seluruh TNI Polri, wakil rakyat MPR DPR, untuk menjalankan tugas mereka masing-masing, fungsi mereka ya Bapa. Sungguh-sungguh Tuhan, untuk Indonesia ya Bapa, untuk rakyat Indonesia, bukan kepentingan pribadi Tuhan, bukan kepentingan golongan, tapi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Berikan hikmat kepada mereka, sebab pemerintah adalah hamba Allah, ditetapkan oleh Allah untuk menjalankan keadilan atas bangsa ini ya Bapa. Berikan kekuatan kepada hamba-hamba-Mu menjalankan tugasnya ya Bapa, untuk menyelesaikan khususnya Bapa di dalam pemulihan corona ini dan juga ekonomi. Kami percaya Tuhan Yesus Tuhan, kami percaya Engkau campur tangan sehingga selesai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Namun kami percaya di balik semua ini ada rencana Tuhan yang indah bagi bangsa ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Indonesia ini akan tetap berdiri tegak di dalam nama Yesus Tuhan kami. NKRI tetap selama-lamanya utuh. Pancasila sebagai dasar negara tetap utuh ya Bapa sampai selama-lamanya. Oh, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, karena gereja-Mu berdiri berdoa bagi bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami.
keamananmu tercurah atas bangsa ini. Iya Bapa, keadilanmu tercurah atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan setiap roh pemberontakan atas bangsa ini. Setiap Bapa roh terorisme kami mau patahkan. Semua kuasa kegelapan yang mengacau bangsa kami, orang-orang kuat iblis kami ikat, kami patahkan. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Tuhan kami, kuasa-Mu tetap berdaulat, oh tidak akan berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan biar lawat semua, jamaah semua dari Sabang sampai Merauke di dalam nama Tuhan Yesus diberkati ya Bapa. Dalam bulan-bulan Desember ini ya Bapa, oh bagi gerejamu yang merayakan Natal, tetap Bapa di dalam hadirat Tuhan, tetap tertib di dalam nama Yesus Tuhan kami. Tetap damai atas Indonesia di antara kami sesama, untuk kami saling mengasihi, saling mengampuni. Sebab itulah hukum Allah, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kami, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan kami, dan mengasihi sesama kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ajaranmu untuk kami saling mengasihi. Terima kasih karena kami tahu kasih itu datangnya dari Allah di surga. Oh, kejahatan itu, kebencian itu datangnya dari kegelapan, dari roh jahat. Tapi Allah mengajarkan tuh kasih untuk kami saling mengasihi dan saling mengampuni. Ajaran dari iblis, dari kuasa kegelapan itu saling menghancurkan, saling membenci satu sama lain. Kami tolak di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Jamaah kami semua, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati seluruh Tuhan, kepala daerah menjalankan tugasnya sampai ke RT RW adalah hamba-hamba Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ya Bapa, sebentar lagi akhir tahun. Kami percaya Tuhan Yesus penyertaan-Mu sempurna. Kami tidak tahu hari esok, kami tidak melihat, tapi Tuhan Yesus, Engkau tahu dan melihat, dan Engkau akan setia menuntun kami. Dan dengan iman dan percaya kami siap melangkah ke tahun 2021 di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau mendengarkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kami percaya ya Tuhan, sedalam lautan dan setinggi langit ya Tuhan, demikianlah kasih setiamu ya Tuhan, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian ini. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan
kami Tuhan, hanya untuk memuji dan menyembah Engkau selama-lamanya. Engkau Raja yang mulia, Engkau Bapa yang kekal, Tuhan Yesus Kristus, Raja yang kami puji selama-lamanya, yang kami layani selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini. Engkau di tengah-tengah kami, Engkau selalu mendengar doa kami. Hari ini hamba masuk hadirat-Mu, mau serahkan gereja-Mu Abalab Jamlang ke dalam tangan-Mu. Ini gereja milik-Mu, Engkau yang pimpin, Engkau yang rintis sampai hari ini. Engkau persatukan kami, darah Yesus membungkus gereja-Mu. Jauhkan dari segala panah api si jahat. Segala virus corona tidak bisa menepak kepada setiap kami, hamba-Mu, jemaat-Mu, pengerja-Mu. Tidak satu pun Engkau lewatkan Bapa. Kami percaya perlindungan-Mu yang sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan. Curahkan kesatuan roh, biar kami tetap semangat untuk melayani bersama-sama. Walaupun pandemi, apapun masalah, tidak bisa menghalangi kami untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dalam nama Yesus, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri Tuhan. Biarlah tetap kami semangat Tuhan untuk melayani Engkau. Biar Engkau juga senantiasa memimpin dari Kega, dari Yud, dari Opa Oma, dari keluarga, komsel-komsel, SPK, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Komsel-komsel kuat dalam nama Yesus. Semua PKSPA kuat dalam nama Yesus. Tetap semangat berkomsel dalam nama Yesus Tuhan. Semangat berkoramdio, tetap semangat dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan, hamba merindukan semua bisa masuk koramdio. Doa pagi jam 5 mereka akan bertemu dengan Tuhan. Koramdio itu bertemu dengan Tuhan, mendengarkan apa kata Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Biar karunia kami makin Tuhan, makin dipertajam, roh kami makin dipertajam, kami makin semua ruang hati kami, pikiran kami dibuka oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Biar kami semua ngalami Tuhan. Kami serahkan Koramdeo ke dalam tangan-Mu. Biar setiap anak-anak-Mu merindukan untuk Koramdeo bersama-sama setiap pagi Bapa. Kami merindukan setiap jemaat PKSPA head semuanya bisa bersama-sama untuk ikuti Koramdeo. Tuhan Yesus yang berkati. Ini adalah wadahnya Tuhan. Ini adalah Tuhan yang momennya Tuhan untuk supaya kami bertumbuh bersama-sama di dalam Koramdeo. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Tuhan semua SPK kami, pembina-pembina SPK tetap semangat, tetap Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru buat kami Bapa. Kami merindukan jiwa-jiwa Bapa, kirimkan buat kami gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa akan bekerja. Biar lewat semangat kami Tuhan, jiwa-jiwa Engkau terus kirimkan. Hati kami terus melekat kepada jiwa-jiwa, terus mencari jiwa buat Tuhan, memperbesar kerajaan Allah di Abalab Jamlang KBC. Kami mengucap syukur Bapa, hatimu hanya jiwa-jiwa, hati kami juga jiwa-jiwa. Abalab Jamlang KBC, Engkau gereja penginjil, Engkau gereja penginjil, Engkau gereja yang berkuasa. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah, kuasa kesembuhan terjadi, pelepasan terjadi, mukjizat terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga serahkan Timpus ke dalam tangan-Mu. Engkau urapi Timpus, pakai mereka luar biasa, bentengi mereka senantiasa, jauhkan dari segala serangan balik. Kami tolak di dalam nama Yesus. Biar mereka tetap dalam lindungan Tuhan. Mereka semua sehat walafiat. Dipakai Tuhan dahsyat Tuhan. Karunia-karunia berfungsi di dalam Timpus semua Tuhan. Biar Engkau bangkitkan lebih banyak anak-anak-Mu untuk bergabung di Timpus Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga Opa Oma Engkau urapi Bapa. Biar Opa Oma makin semangat. Opa Oma yang di rumah Engkau lindungin. Mereka tidak patah semangat. Tidak kering rohnya, mereka tetap cinta Tuhan, senantiasa berdoa selalu, senantiasa Tuhan beriman, tidak digoncangkan dengan kondisi apapun juga Tuhan. Kami mengucap syukur hari yang indah ini Tuhan, gereja-Mu tetap
berjalan dengan luar biasa. Tetap Roh Kudus bekerja dengan sangat dahsyat dan luar biasa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hamba percaya Tuhan, mereka yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang ada masalah Engkau buka jalan Tuhan, yang sedih Engkau hibur Tuhan. Tidak satu pun Engkau lewatkan Bapa. Kami serahkan mereka yang lemah tubuh ke dalam tangan-Mu. Darah Yesus membungkus mereka, bilur Yesus menyembuhkan semua penatua-penatua seluruh abalah Tuhan. Lindungi kami semua, lindungi hamba-hamba-Mu, jauhkan dari segala serangan roh jahat di udara, segala virus corona, segala roh maut tidak bisa menyerang mereka. Biar kami semua sampai umur suntuk, sampai umur yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sisa hidup kami hanya untuk melayani Tuhan, sisa hidup kami hanya untuk memperbesar kerajaan Allah. Biar hidup kami selalu menjadi berkat. Kami tidak mau sia-siakan hidup ini. Kami tidak mau sia-siakan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Roh Kudus, berbicaralah. Roh Kudus, ajarlah anak-anak-Mu. Tidak satu pun Engkau lewatkan di Abalam Camdang KBC. Tetap semangat, tetap antusias, tetap rindu mencari Tuhan. Tidak ada satu pun yang malas, tidak ada satu pun yang patah semangat, tidak ada satu pun yang kecewa. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus, berikan Tuhan roh kesukaan, berikan Tuhan roh puji-pujian kepada kami, berikan kami roh yang rindu bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Yesus hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa. Henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkau Allah yang selalu peduli akan hidup kami. Malam hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mau Tuhan belajar untuk selalu bersuka cita Tuhan. Walaupun tidak ada alasan kami untuk bersuka cita, sekalipun dalam keadaan sulit sekalipun Tuhan, tapi kami mau tetap belajar bersuka cita Tuhan. Karena di dalam sukacita itulah terletak kekuatan kami. Biarlah Tuhan ajar kami semua Tuhan untuk tetap bersuka cita, bersyukur dengan keadaan kami apapun Tuhan untuk saat ini. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami bawa Tuhan Yesus setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Engkau kuatkan setiap keluarga Tuhan, topang mereka, berikan mereka kesatuan Tuhan di dalam keluarga, baik suami, istri, anak-anak Tuhan. Mereka bergandengan tangan Tuhan untuk takut akan Tuhan, selalu Tuhan ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus ajar kepada setiap kami orang-orang tua Tuhan untuk mendidik anak-anak kami dengan benar, dengan mendidik anak-anak kami untuk takut akan Tuhan, mendidik mereka di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan orang tua juga dapat memberikan Tuhan teladan bagi anak-anaknya Tuhan, sehingga Tuhan anak-anak boleh melihat Tuhan teladan dari orang tua mereka Bapa. Mereka Tuhan orang tua yang takut akan Tuhan dan mengajarkan siang dan malam kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga anak-anak kami Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang kuat di dalam Engkau, menghadapi apapun Tuhan Yesus kesulitan hidup ini juga mereka tetap kuat di dalam Engkau. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan anak-anak kami kepadamu, khususnya mereka dalam lagi belajar online Tuhan. Engkau juga Tuhan berikan mereka roh hikmat, pengertian Bapa, agar mereka mengerti setiap pelajaran mereka Tuhan. Biarlah Tuhan roh taruhkan kepada setiap anak-anak kami Tuhan, roh kepandaian, kepintaran, kecerdasan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala roh pemberontakan Tuhan atas anak-anak kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dan kami perkatakan kepada anak-anak kami adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang penurut, anak-anak yang selalu taat akan orang tua, menghormati orang tua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap komsel-komsel, khususnya komsel-komsel youth Tuhan. Biarlah Tuhan komsel-komsel youth tetap mereka kuat, kokoh berdiri Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus pakai setiap PKS Tuhan,
supaya mereka tetap Tuhan Yesus, mereka tetap kuat di dalam mengembalakan domba-domba yang Engkau percayakan atas mereka. Biarlah Tuhan Yesus, komsel-komsel Tuhan, Kau kirimkan jiwa-jiwa yang baru. Biarlah juga terbentuk di dalam komsel-komsel kompak-kompak Tuhan, kompak-kompak di youth Tuhan, semakin banyak lagi Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau juga bekerja Tuhan untuk anak-anak muda ini Bapa. Berikan mereka semangat yang baru, roh yang menyala-nyala Tuhan di dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Tuhan setiap online Tuhan, ibadah youth online, ibadah kega online juga Tuhan. Kami serahkan kepadamu Bapa. Biarlah anak-anak juga Tuhan, mereka semenjak dari kecil mereka tertanam Tuhan akan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka ketika mereka bertumbuh, mereka Tuhan Yesus kuat di dalam Engkau, mereka berakar di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, ketika keluarga-keluarga berfungsi dengan benar, maka Tuhan di mana ada kesatuan Tuhan, di situ berkat-Mu tercurah atas keluarga-keluarga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami serahkan juga Tuhan untuk pemimpin gereja kami ini Tuhan, untuk pemimpin Mami Soeng Tuhan bersama dengan tim. Engkau kuatkan ya Tuhan, Kau berikan tubuh yang sehat dalam nama Tuhan Yesus. Urapan-Mu Tuhan, otoritas daripada-Mu Tuhan turun ke atas hamba-Mu Bapa. Biarlah ketika Tuhan urapan-Mu Tuhan Yesus ada di dalam pemimpin kami, itu akan mengalir Tuhan, akan turun kepada kami semua Bapa, kepada jemaat kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa, lindungi kemanapun kami pergi. Biarlah damai, sejahtera, sukacita Allah menyertai kami di dalam keluarga kami, di dalam rumah tangga kami masing-masing Bapa, di dalam rumah tangga jemaat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kami percaya ya Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagi rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Benar Tuhan, kami bersyukur Engkau Bapa kami yang sangat sayang kepada setiap kami Tuhan.
Engkau memberikan kami hari depan yang penuh pengharapan. Rancangan-Mu selalu yang indah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kami punya Bapa yang begitu mengasihi kami Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu yang serba terbatas ini Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi kekuatan buat jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam saudara terkasih dalam Tuhan. Saya percaya kita semua masih tetap semangat ya, ikut doa malam, ikut ibadah, ikut Coram Deo. Malam hari ini saya ingin sharing tentang finishing well ya. Finishing well itu artinya kita mengakhiri atau menyelesaikan dengan baik. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat di rumah duka ya, kalau kita pergi ke rumah duka atau kita lihat berita duka cita, itu biasanya seringkali kita menemukan ayat ini ya. Kita buka dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ya, saudara, dalam ayat ini Rasul Paulus menggambarkan ya, bagaimana dia membuktikan bahwa dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia sudah mencapai garis akhir dan memelihara iman dia. Jadi sampai dia mati pun dia tetap memelihara iman. Ya, Rasul Paulus telah sampai kepada titik terakhir dan percaya dalam nama Yesus bahwa Paulus itu adalah orang yang terbukti finishing well ya. Dia menyelesaikan pertandingan imannya dengan baik. Suatu hari saat biasa saya sebelum besoknya mau Coram Deo, malam saya selalu doa minta sama Tuhan, Tuhan apa yang pesan-Mu buat jemaat di tempat ini. Nah, saya dikasih penglihatan jelas sekali. Di situ saya dikasih lihat ada sebuah rumah ya, rumahnya besar, megah, sudah hampir jadi gitu loh. Jadi tapi ternyata pembangunannya tuh ditinggalin gitu loh. Jadi mereka tidak menyelesaikan pembangunan rumah itu. Jadi rumahnya tuh tinggal finishing aja, tinggal dicat segala macam, tetapi ditinggal begitu saja. Jadi penglihatan saya itu Tuhan memberikan impresi kepada saya bahwa banyak diantara, Tuhan mungkin tahu ya, banyak diantara jemaat kita yang setengah jalan gitu loh. Jadi tidak menyelesaikan pembangunan rumahnya dengan baik gitu. Jadi ditinggal begitu saja. Nah, kita tahu ya, mengawali sesuatu dengan baik itu lebih penting ya. Maksudnya kita tuh mengakhiri sesuatu dengan baik dibanding kita mengawali sesuatu dengan baik ya. Kita lihat sekali, banyak kita lihat mungkin teman-teman saudara kita yang awalnya memulai dengan baik, memulai dengan roh, tetapi akhirnya mengakhiri dengan daging. Banyak juga kita lihat hamba Tuhan yang mulai berjatuhan, yang dulunya mengawali dengan luar biasa, tetapi juga mereka tidak mengakhiri dengan baik ya. Dalam perjanjian baru kita lihat satu contoh, Paulus itu adalah orang yang tadinya mengawali hidupnya dengan tidak baik ya. Kita tahu dia tadinya adalah seorang penganiaya orang Kristen, dia pembunuh orang Kristen, dia adalah orang yang menentang kekristenan. Tetapi di akhir hidupnya dia bisa mengakhiri hidupnya dengan baik. Nah, sebaliknya dalam perjanjian lama ya, kita bisa melihat Raja Saul, bagaimana dia tadinya adalah orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang mengawali dengan baik, tetapi akhirnya dia mengakhiri dengan tidak baik. Nah, jadi si Paulus pun sempat curhat ya kepada Timotius, anak rohaninya ya. Dia bilang ada beberapa muridnya juga yang ternyata tidak bisa mencapai finish dengan baik. Dalam 2 Timotius 4 ayat 10 dan 14 dikatakan, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Dan Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Nah, jadi Paulus ini juga cerita bagaimana anak rohaninya ini ada 2 orang ini yang ternyata tidak mengakhiri dengan baik gitu. Nah, Paulus dalam Timotius juga mengajarkan bagaimana supaya kita bisa finishing well ya. Paulus selalu mengilustrasikan kehidupan rohani kita seperti sebuah pertandingan ya, seperti sebuah perlombaan. Nah, dalam dia selalu memberikan ilustrasi, ada 2 macam ilustrasi olahraga ya yang dia berikan kepada kita
yang berbicara tentang kehidupan kekristenan kita. Yang pertama, Paulus itu mengumpamakan perjalanan rohani kita itu seperti seorang petinju ya. Jadi dia mau setiap kita harus tetap berjuang ya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya. Kenapa sih Paulus mengatakan bahwa kita harus tetap bertanding ya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan? Kalau zaman dulu ya, petinju di Roma itu ya itu bukan petinju seperti kita gitu. Jadi mereka bertinjunya tuh secara sadis gitu, sampai berdarah-darah gitu. Nah, zaman dulu tuh kalau seseorang sudah masuk ke dalam ring ya sebagai petinju, dia tuh nggak ada jalan, maksudnya jalan untuk mundur lagi. Jadi mereka tuh harus bertanding, harus bertarung sampai salah satu tuh mati gitu. Nah, jadi kalau zaman sekarang kan beda ya, ada bisa ronde 1, ronde 2, terus seorang petinju bisa istirahat dulu, minum dulu, lalu pelatihnya akan yuk kasih semangat buat petinjunya gitu. Nah, zaman dulu tuh tidak seperti itu gitu. Jadi zaman dulu itu pokoknya kalau kamu udah mau masuk ring, kamu mesti bertanding, bertarung sampai titik darah penghabisan. Sampai salah satu ada yang meninggal, mati, baru dikatakan selesai pertandingan itu. Nah, Paulus menggambarkan kehidupan kekristenan kita itu ya seperti itu. Ketika kita menjadi anak Tuhan, ketika kita berbalik meninggalkan dosa-dosa kita, kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka diumpamakan kita itu seperti masuk ke dalam pertandingan ya, dalam ring itu gitu. Jadi kita harus terus bertarung gitu loh. Nggak boleh kita dengar kata mundur gitu. Jadi kita harus terus hajar terus musuh kita sampai mereka kalah gitu loh. Karena kalau kita tidak mengalahkan musuh kita, maka musuh yang akan mengalahkan kita. Nah, Paulus ingin memberitahukan kita bahwa mungkin kita bisa jatuh ya ketika kita dipukul dalam petinju ya, kita dipukul mungkin kita bisa jatuh. Mungkin jatuh itu berbicara tentang ya kadang-kadang kita bisa tawar hati, kita bisa malas mau mengikut Tuhan, tetapi kita harus bangkit lagi berdiri gitu loh. Kita nggak boleh sampai KO ya, orang bilang kalau dalam petinju kalau KO itu berarti kan udah kalah gitu. Nah, jadi kita tuh harus terus, makanya Paulus selalu mengumpamakan kita sebagai petinju supaya kita terus nih bertarung ya. Bagaimana caranya supaya kita tidak dibikin KO ya oleh si iblis? Dikatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi seorang petinju itu harus fokus gitu, nggak boleh sembarangan main pukul-pukul aja. Jadi kayak seperti kita membabi buta tapi sembarang pukul, nggak tahu musuhnya di mana yang harus kita pukul. Nah, jadi seorang petinju itu ya nggak bisa memalingkan mukanya, jadi harus fokus ya, fokus kepada musuh, tapi dia juga harus mengarahkan, kalau di dalam kehidupan Kristen kita harus mengarahkan mata kita kepada Yesus ya. Kalau enggak kita pasti bisa kehilangan fokus ya. Jadi banyak sekali apa sih yang membuat kita kehilangan fokus tuh, banyak sekali. Mungkin hobi kita, mungkin ambisi kita, masih ada kedagingan kita. Nah, kita harus fokus, kita harus tertuju kepada Tuhan. Nah, yang kedua tadi kan diperumpamakan kita sebagai seorang petinju. Yang kedua dikatakan dia mengumpamakan kita itu seperti seorang pelari ya, pelari maraton gitu loh. Jadi dikatakan kita tetap berlari ya dengan mata yang tertuju kepada hadiah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Nah, olahraga yang populer di zaman itu juga selain tinju itu adalah lari ya. Jadi makanya Paulus selalu mengumpamakan hidup kita dengan olahraga ini gitu loh. Jadi olahraganya adalah lari maraton ya. Jadi walaupun lari maraton ini bukan olahraga seperti tadi tinju ya sampai berdarah-darah, tapi lari maraton juga bukan olahraga yang gampang gitu loh. Karena kita tahu maraton itu jarak jauh ya. Jadi kita lari yang saya baca itu sekitar 42,2 km. Jadi zaman dulu itu pelari maraton harus lari menghadapi, bukan seperti sekarang gitu. Zaman dulu tuh seorang pelari maraton itu menghadapi cuaca yang ekstrim, menghadapi binatang buas, dan kadang-kadang dia bisa menghadapi orang jahat di jalan waktu mereka lari itu. Jadi Paulus juga membandingkan kehidupan kekristenan kita dengan
seorang pelari maraton itu. Jadi kita harus punya stamina yang kuat gitu loh. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk berlari gitu ya. Nah, menurut Paulus ada 2 tantangan ya sebagai seorang pelari maraton. Kita baca dalam Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi ada beban, ada dosa yang begitu merintangi kita. Nah, sebagai seorang pelari maraton tuh dia nggak boleh bawa beban nih. Kita tahu ya seorang pelari maraton itu cuma pakai singlet sama celana ya, sama sepatu. Itu pun bajunya mesti yang enteng, mesti yang ringan supaya dia bisa berlari kencang. Nah, kehidupan kekristenan kita juga seperti itu. Seringkali kita tuh selalu membawa beban ya, masih belum kita lepasin beban kita. Apa itu kepahitan kita, keterikatan kita, perasaan malu, kecemasan, frustrasi. Nah, banyak sekali orang Kristen yang berlari-lari tapi masih memikul beban itu. Akhirnya tidak bisa berlari cepat gitu loh. Akhirnya ya kadang ada yang menyerah di tengah jalan. Ya memang seperti perjalanan maraton lari ya, perjalanan kekristenan kadang-kadang kita bisa capek ya, kita bisa lelah. Kita seakan mikir sampai kapan ya saya begini, saya kapan nih sampai ke garis finish gitu. Ya, ada juga yang bilang capek ya harus hidup kudus terus. Kadang-kadang enak ya lihat orang dunia kok kayaknya mereka nggak harus kudus-kudus amat. Kenapa kita harus kudus? Nah, bagi orang yang mungkin mengalami kesulitan untuk hidup kudus, kadang bisa juga melelahkan ya. Ikut Tuhan itu rasanya ya capek gitu. Seperti pelari maraton ini kita terus berlari tapi kita nggak tahu kapan mau sampai. Tapi sampai kapan nih Coram Deo nih? Ya saya selalu ledekin ya sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Jadi kita terus menerus. Memang mungkin ada rasa bosan ya kita ikut Coram Deo, Komsel gitu. Ya tapi kita harus menjalaninya gitu loh supaya kita ya bisa mengakhiri dengan baik ya. Jadi Paulus tuh selalu mengingatkan kita harus mengakhiri pertandingan, mencapai garis akhir. Ya sama seperti tadi petinju yang terus bertarung walaupun jatuh tetap bangkit lagi, kita tetap lawan musuh kita. Dan seperti pelari maraton yang terus berlari gitu ya, walaupun mungkin hujan, walaupun mungkin hadapi banyak tantangan, tapi dia terus berlari untuk mencapai hadiah ya, untuk mencapai garis finish. Nah, kita lihat ya contoh si Demas dan Alexander ya, dikatakan Demas itu meninggalkan Paulus karena dia lebih mencintai dunia ini. Jadi banyak sekali orang yang akhirnya meninggalkan pembangunan rumah Tuhan yang seperti ilustrasi tadi saya bilang, karena ya lebih mencintai dunia gitu. Mereka merasa capek ikut Tuhan, capek saya mimpin Komsel, mungkin capek saya menggembalakan gitu loh. Ya jadi kita merasa banyak sekali kedagingan kita, keegoisan kita yang menuntut kita tuh untuk meninggalkan semuanya gitu loh. Jadi kita semua harus bisa finishing well ya sampai kita mati. Jadi contoh ini si Demas dan Alexander ini biarlah menjadi peringatan buat kita ya. Jadi kita juga jangan terlalu pede ya, sampai kita lengah, sampai kita bilang saya bisa kok doa sendiri, nggak usah Coram Deo, saya biasa saat teduh sendiri kok gitu. Komsel juga jangan terlalu rame lah, nggak enak gitu loh kan. Jadi sampai akhirnya kita lama-lama kita jadi orang yang suka menyendiri. Nah itulah yang paling disukai oleh iblis ketika kita menyendiri. Nah disitulah kita gampang diserang. Nah terus kita juga jangan suka bilang saya mau off dulu pelayanan. Hati-hati loh dengan perkataan ini. Karena seperti tadi saya umpamakan, sebagai seorang petinju kita nggak ada namanya kata cuti off pelayanan gitu ya. Nah begitu kita berhenti berarti kita habislah, kita ditinju ya oleh musuh kita. Nah makanya ya bukan bilang kita nggak boleh liburan, tetap refreshing boleh gitu. Tapi namanya kita nggak boleh bilang saya mau cuti, saya mau tinggalin semua dulu deh, saya udah capek, saya udah lelah. Nah biarlah firman ini boleh mengingatkan kita semua gitu loh. Jadi kita tuh nggak ada lah namanya istilah cuti dulu, saya off melayanin dulu gitu. Nah begitu kita off melayani biasanya itu lama-lama nih menurut pengamatan ya, menurut pengalaman kita biasanya lama-lama pasti akan meninggalkan Tuhan gitu. Jadi
Biarlah kita tetap minta kasih karunia dari Tuhan supaya kita tetap bertarung ya. Kita tetap bertarung seperti petinju yang tidak ada kata berhenti gitu ya. Tidak ada kata off gitu loh ya. Kita juga mau terus berlari seperti pelari maraton ini supaya kita bisa mendapatkan hadiah yang Tuhan sudah tentukan bagi kita. Biarlah kita semua bisa finishing well. Kita semua bisa mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Amin. Saya mau berdoa buat saudara ya. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau terus Tuhan mengakhiri pertandingan kami sampai akhir. Kami tidak mau setengah jalan Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami Tuhan mulai mundur, kami mulai tawar hati Tuhan. Kami mulai tanpa sadar kami mulai terjatuh Tuhan, ditinju oleh musuh kami Tuhan. Tapi biarlah saat ini Tuhan kami mau bangkit Tuhan. Kami tidak mau lagi Tuhan terus menerus hidup dalam keterpurukan Tuhan. Kami mau mengakhiri apa yang kami mulai dengan roh, kami akan mengakhiri dengan roh Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau berikan kemampuan kepada kami semua Tuhan untuk menang dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Biarlah kita mau menyanyikan pujian ini menjadi komitmen bagi kita untuk mengikut Tuhan sampai akhir. Bapa di surga, untuk firman-Mu yang begitu indah, yang selalu memberkati kami. Biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan, finishing well Tuhan. Kami tidak berlari di tengah jalan, kami pasti sampai tujuan. Roh Kudus, kuatkan setiap anak-anak-Mu yang malam ini di rumah mendengarkan firman Tuhan. Engkau kobarkan kembali roh mereka untuk menyala-nyala, untuk melayani Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami tidak akan sia-sia, hidup kami tidak kebetulan. Engkau telah memilih dan memanggil kami. Kami mau kerja sampai titik terakhir buat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu, Rapi juga Erlin, tambahkan hikmat, tambahkan
kekuatan buat hamba-Mu semua, juga kepada semua hamba-Mu yang nonton, yang ibadah online doa malam ini. Engkau juga urapi satu persatu di rumah, Engkau jagain, Engkau bentengin mereka senantiasa, berikan mereka semangat yang menyala-nyala. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati.